pendahuluan mengenai latar belakang. Yang pertama, birokrasi merupakan suatu sistem organisasi yang memiliki struktur hierarkis, aturan yang jelas, serta prosedur yang sistematis guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Secara fundamental, birokrasi memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai alat administratif dalam mengelola sumber daya organisasi, sebagai pengatur kebijakan dan regulasi untuk menjamin ketertiban. Oke, lanjut pada bab yang kedua, yaitu membahas tentang rumusan pembahasan. Di makalah kami terdapat 3 rumusan pembahasan. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan birokrasi? Yang kedua, apa saja fungsi utama dari birokrasi dalam suatu organisasi atau pemerintahan? Yang ketiga, yang terakhir yaitu bagaimana konsep reformasi birokrasi publik serta perannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang tujuan pembahasan. Apa saja sih? Yang pertama, menjelaskan pengertian birokrasi secara umum dan menurut pendapat para ahli. Yang kedua, menganalisis fungsi utama birokrasi dalam administrasi, pelayanan publik, pengaturan, serta pengumpulan informasi. Yang ketiga, mengaji konsep reformasi birokrasi publik serta dampaknya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan pemerintahan. Oke, kita masuk pada bab pembahasan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan birokrasi? Jadi, birokrasi adalah suatu sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat yang melakukan tugas keseharian secara terstruktur dalam hierarki yang jelas dan berdasarkan aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Oke, pembahasan yang selanjutnya mengenai apa saja fungsi utama dari birokrasi dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Michael Girochin menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern, yaitu 1. Fungsi administrasi, 2. Fungsi pelayanan, 3. Fungsi pengaturan, 4. Fungsi pengumpulan informasi. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu membahas tentang C. Bagaimana konsep reformasi birokrasi publik serta perannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Oke, jadi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia bertujuan untuk mengurangi praktek korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, studi oleh Rizky et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa elektronik dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi layanan, dan memperluas akses informasi publik. Dengan digitalisasi proses pemerintahan, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan akhirnya kita sampai pada bab kesimpulan, yaitu birokrasi merupakan suatu sistem administrasi yang terstruktur dalam suatu organisasi, terutama dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi administratif, pelayanan, pengaturan, serta pengumpulan informasi secara efisien dan efektif. Salah satu langkah utama dalam reformasi birokrasi adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi praktik korupsi, serta mempercepat pelayanan publik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.